Pemirsa, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan Abu Rizal Bakri dan memutuskan SK Agung Laksono tidak sah. Rekan Rahma Safitri berada di PT UN Jakarta. Rahma, bagaimana reaksi dari kedua belah pihak? Ya, Ralf, terkait dengan jawaban majelis hakim pada tadi sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ini tentunya disambut sangat gembira oleh kubu dari DPP Golkar dari Munas Bali. Dan tadi juga memang sempat dinyatakan oleh pihak dari Munas Bali bahwa mereka akan menerima begitu dengan kelompok lain yang ingin masuk ke dalam kepemimpinan kelak. Dan dalam sidang tadi, majelis menyatakan bahwa putusan Mahkamah Golkar bersifat multitafsir, maka Menkumham seharusnya tidak mengesahkan salah satu kubu. Sehingga majelis hakim pun membatalkan putusan SK Menkumham dan diputuskan bahwa kepemimpinan yang sah adalah struktur kepemimpinan yang disusun pada Munas Riau tahun 2009. Namun untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari kubu Agung Laksono, di sini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Menkumham dan juga kubu Agung Laksono, Bapak Oce Kaliges. Selamat sore. Selamat sore. Jadi saya kuasa hukum dua-dua, dari Menteri dan dari Agung Laksono. Dua-duanya, Pak ya. Pak, terkait dengan putusan sidang tadi, apa tanggapannya khususnya dari Bapak ini di kedua belah pihak? Anda kan dengar tadi, diterima sebagian supaya bangsa Indonesia tahu. Mereka minta supaya bisa didaftarkan hari ini, kecuali kalau banding. Nah, Anda kan lihat kita sudah banding. Kenapa kita banding? Yang bisa menafsirkan putusan Mahkamah Partai cuma Mahkamah Konstitusi. Hak tafsir nggak ada di, katakanlah, di Yudex Fakti, di Tata Usaha Negara. Kemudian kedua, kan sebenarnya yang menciptakan Jakarta Utara kan bukan kita, mereka yang gugat. Jadi saya lihat ini strategi, kalau mereka kalah di sini masih ada putusan yang belum final. Mereka kan sendiri bilang belum final. Makanya kenapa kita banding hari ini, supaya jangan orang bilang mereka yang menang. Ya, dan kemudian kedua ya, semua ahli-ahli begini. Ini kedua kalinya Hakim Teguh tandem sama Yusril, sama si katakanlah Margarito, sama si di dalam putusan katakanlah Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2014 ini grup ini kembali di sana. Jadi waktu itu kan Teguh majukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 25. Yang bantu sebagai ahli juga Yusril. Jadi sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Wah, lucu putusannya. Di satu pihak dia bilang erga omnes, mengikat semua. Di lain pihak dia bilang baru mempunyai kekuatan hukum yang tetap baru bisa dilaksanakan. Itu. Jadi apa yang saya mau katakan, memang kalau kita lihat rancu sekali. Di satu pihak dia mengatakan bahwa ya itu pertimbangannya di halaman 1 mengabulkan sebagian, itu kan sudah mengadopsi kedua belah pihak. Jadi sebenarnya nanti kalau sampai Golkar tidak ikut pilkada, itu bukan kesalahan kita, karena seandainya mereka tenang-tenang aja yang mengatakan itu Mahkamah Partai final di Januari tanggal 20 adalah Pak Yusril sendiri waktu kita gugat Jakarta Pusat. Jadi ini kentara banget ini keputusannya, patut dipertanyakan. Ditegaskan bahwa kubu dari Pak Agung dan juga Menkumham akan melakukan banding segera ya, Pak? Bukan setelah melakukan, beda. Ya, jangan bilang akan, nanti rancu, nanti telah. Tadi kan Anda lihat di sana. Ya, artinya dengan pilkada, Pak. Pilkada ini kan terakhir keputusan dari KPU untuk mengambil SK Menkumham. Yang sekarang yang didaftarkan tentu putusan dari Menteri. Itu kan yang belum dibatalkan kok. Artinya Bapak meyakini bahwa nantinya kubu kita ngomong mengenai hukum acara aja deh. Kan sekarang ada putusan deklaratif. Ada putusan katakanlah dari Mahkamah Partai. Masa putusan yang katakanlah final dan binding bisa ditafsir oleh hakim lain. Kalau begitu sebaliknya dong. Nanti Mahkamah Partai bisa tafsir putusan dari Tun juga dong. Kan iya. Ada dua putusan yang final dan binding. Putusan dari satu Mahkamah Konstitusi dan putusan dari Mahkamah Partai. Itu pasalnya jelas kok, tapi tadi ditafsir supaya ada pintu masuknya bagi dia. Ya, tapi yang mempunyai hak tafsir bukan dia kan. Semua ahli hukum dengar saya ini pasti tahu hak tafsir itu ada di Mahkamah Konstitusi kalau mengenai undang-undang. Terkait dengan pendapat ahli sendiri dari pihak tergugat, apa tadi ada disebutkan oleh majelis? Enggak, dia bilang sudah dipertimbangkan. Tapi kan itu kan semua ahli kita mengatakan itu demikianlah diputuskan oleh 4 majelis. Bagaimana lagi bilang dissenting opinion? Ya. Baik.
Terima kasih Pak Aceh atas waktunya. Ya, demikian tadi wawancara saya bersama kuasa hukum baik dari Menkumham dan juga dari pihak Agung Laksono yang memang menyatakan bahwa akan mengajukan banding setelah putusan tadi. Dan untuk sementara demikian, Raf, kembali ke Anda di studio. Rahmat Safitri melaporkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.